Terapi Gestalt yang dikembangkan oleh Frederick Perls adalah bentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi. Asumsi dasar terapi Gestalt ini adalah bahwa individu-individu mampu menangani sendiri masalah-masalah hidupnya secara efektif. Tugas utama terapis adalah membantu klien agar mengalami sepenuhnya keberadaannya di sini dan sekarang, here and now. Pandangan Gestalt tentang manusia berakar pada filsafat eksistensial dan fenomenologi. Pandangan ini menekankan konsep-konsep seperti perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, kesatuan pribadi, dan mengalami cara-cara yang menghambat kesadaran. Pandangan Gestalt menjelaskan bahwa individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Disebabkan oleh masalah-masalah tertentu dalam perkembangannya, individu membentuk berbagai cara menghindari masalahnya tersebut. Nah, terapi menyajikan intervensi dan tantangan yang diperlukan, yang bisa membantu individu memperoleh pengetahuan dan kesadaran sambil melangkah menuju pemanduan dan pertumbuhannya. Dengan mengakui dan mengalami penghambat-penghambat pertumbuhannya, maka kesadaran individu atas penghambat-penghambat itu akan meningkat sehingga dia kemudian bisa mengumpulkan kekuatan untuk mencapai keberadaan yang lebih otentik dan vital. Pada proses terapeutik, yang pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan-tujuan dari terapi Gestalt ini. Yang pertama itu adalah menantang klien agar berpindah dari didukung oleh lingkungan menjadi didukung oleh diri sendiri. Menurut Perls, sasaran terapi adalah menjadikan pasien tidak bergantung pada orang lain, tapi menjadikan pasien menemukan sejak awal bahwa dia bisa melakukan banyak hal, lebih banyak daripada yang dikiranya. Selain itu, tujuan dari terapi Gestalt adalah sebagai pencapaian kesadaran. Tanpa kesadaran, klien tidak memiliki alat untuk mengubah kepribadiannya. Nah, dengan kesadaran, klien memiliki kesanggupan untuk menghadapi dan menerima bagian-bagian keberadaan yang diingkarinya, serta untuk berhubungan dengan pengalaman-pengalaman subjektif dan dengan kenyataan. Selanjutnya ini ada hubungan terapeutik. Nah, pada terapi Gestalt, terapi tidak membuat penafsiran bagi klien, tetapi membuat klien dalam mengembangkan cara-cara membuat penafsirannya sendiri. Klien menangani urusan yang tak terselesaikan itu dengan mengalami ulang situasi-situasi traumatik masa lampau, seakan-akan situasinya tersebut muncul di masa sekarang. Teknik terapi Gestalt yang pertama adalah konfrontasi. Teknik yang digunakan untuk mengemukakan kesenjangan yang terdapat dalam perilaku klien, yaitu kesenjangan antara ekspresi verbal dan ekspresi nonverbal. Nah, teknik ini bertujuan untuk membantu klien menyadari apa yang sedang dilakukannya sekarang. Kedua, mengganti pertanyaan mengapa dengan pertanyaan apa dan bagaimana. Nah, teknik ini digunakan untuk membantu klien lebih menyadari tingkah lakunya saat ini dan di sini. Tidak digunakannya mengapa karena pertanyaan tersebut mengarahkan klien untuk menghindari tanggung jawab dan jawaban dari pertanyaan itu biasanya berupa alasan dari peristiwa masa lalu. Selanjutnya ada mengganti kata tidak bisa dengan kata tidak mau. Salah satu tujuan konseling Gestalt adalah membantu klien bertanggung jawab terhadap pikiran, perasaan, dan tindakannya. Salah satu teknik yang bisa digunakan adalah meminta klien untuk mengganti kata tidak bisa dengan kata tidak mau. Lalu setelah itu konselor menanyakan kepada klien mengenai perasaannya ketika mengganti kata tersebut. Selanjutnya ada teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong adalah suatu teknik permainan peran yang semua peranan itu dimainkan oleh klien. Teknik ini digunakan untuk memunculkan introyeksi-introyeksi dari dalam diri klien. Dari teknik ini, klien dapat memunculkan introyeksinya dan mengalami konflik secara penuh. Konflik bisa diselesaikan melalui penerimaan dan integrasi kedua sisi kepribadian oleh klien.
Teknik ini membantu agar klien dapat berhubungan dengan perasaan atau sisi dari dirinya sendiri yang diingkari. Tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan taraf integrasi antara polaritas-polaritas dan konflik-konflik yang ada pada diri seseorang. Selanjutnya ada teknik pembalikan. Nah, teknik ini digunakan untuk membantu klien menerima dirinya baik sisi positif maupun sisi negatif. Nah, biasanya klien kan hanya menampilkan sisi positif dan menghindari sisi negatifnya kan untuk menghindari kecemasan yang mungkin muncul. Nah, di sini konselor meminta klien untuk bermain peran tampil menjadi orang dengan tingkah laku berbalik dari yang biasanya. Nah, teori ini melandasi teknik pembalikan adalah teori bahwa klien terjun ke dalam sesuatu yang ditakutinya karena dianggap bisa menimbulkan kecemasan dan menjalin hubungan dengan bagian-bagian dari yang telah diingkari. Terus selanjutnya adalah teknik latihan melebih-lebihkan. Nah, teknik ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran klien atas tanda-tanda dan isyarat-isyarat halus yang dikirimkan seseorang melalui bahasa tubuh. Dalam teknik ini, klien diminta untuk melebih-lebihkan gerakan atau mimik muka secara berulang yang biasanya mengintensifkan perasaan yang terpaut pada tingkah laku dan membuat makna pada bagian itu menjadi lebih jelas. Misalnya, meminta mengerutkan dahi, menyeriangi, mengepalkan tangan, menggemetarkan kaki secara berlebihan, kemudian mengemukakan makna dari bahasa tubuhnya tersebut. Selanjutnya ada tetap dengan perasaan. Dalam teknik ini, konselor meminta klien bertahan dengan perasaan-perasaan yang diingkarinya dan menyelami lebih dalam perasaan dan tingkah laku tersebut. Menghadapi, mengkonfrontasi, dan mengalami perasaan tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga membutuhkan kesediaan untuk bertahan dalam kesakitan yang diperlukan guna membuat jalan menuju taraf-taraf pertumbuhan yang lebih baru. Selanjutnya itu ada bermain proyeksi, di mana dinamika proyeksi terdiri atas seseorang melihat pada orang lain hal-hal yang justru ia tidak mau melihatnya dan menerimanya pada dirinya sendiri. Dalam permainan bermain proyeksi, terapis meminta kepada klien untuk mengatakan, "Saya tidak bisa mempercayaimu," untuk memainkan peran sebagai orang yang tidak bisa menaruh kepercayaan guna menyikapi sejauh mana kepercayaan itu menjadi konflik dalam dirinya. Dengan kata lain, terapis meminta klien untuk mencobakan pernyataan-pernyataan tertentu yang ditujukan kepada orang lain dalam kelompok.